Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat, semoga kalian selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk melanjutkan materi tentang bab 1 yang sudah Pak Andre kemarin share terkait kemarin sudah Pak Andre share apa ya? Satu itu sudah Pak Andre share terkait peta konsep. Terus kemudian sudah Pak Andre share juga terkait penilaian diri. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan pada hari ini kita akan mempelajari seputar materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi pada materi hari ini aspek yang akan kita pelajari itu adalah aspek akidah seputar keimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Jadi perlu anak-anak ketahui bahwasanya rukun iman itu kan ada 6. Oke, yang pertama itu adalah iman kepada Allah, kemudian yang kedua itu adalah iman kepada malaikat, kemudian yang ketiga itu adalah iman kepada kitab, terus kemudian yang keempat itu adalah iman kepada Rasul, kemudian yang 5 iman kepada hari kiamat, kemudian yang keenam itu adalah iman kepada qada dan qadar. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari seputar iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi tentu kalian sudah mengetahui bahwasanya kitab yang wajib diketahui kepada kita yang sudah diturunkan Allah kepada nabi-nabinya itu ada 4. Jadi yang pertama itu adalah Zabur, kemudian yang kedua itu adalah Taurat, kemudian yang ketiga itu adalah Injil, kemudian yang keempat itu adalah Al-Quran. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Terus kemudian yang kedua itu adalah kitab Zabur, kemudian Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian lihat pada ini peta konsep yang sudah ada, jadi kitab Allah ini ada 4, Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Quran. Ini ada anak panah ke bawah kan. Jadi untuk Taurat, Zabur, Injil itu ketika orientasinya apa? Ketika di bawah dalam hati kita itu ketika konsepnya mengimani 3 kitab itu bagaimana sikap kita, yaitu diketahui sejarahnya dan diyakini tentang keberadaannya. Jadi sejarahnya kita harus tahu sebenarnya sejarah dari kitab-kitab tersebut seperti apa. Setelah sejarahnya kita mengetahui, kemudian kita yakini tentang keberadaannya. Terus kemudian turun di breakdown ke bawah lagi, yaitu menerapkan perilaku peduli kepada orang lain. Kemudian kalau untuk kitab Al-Quran, kalau Al-Quran konsepsi imannya nanti seperti apa? Yaitu kita ketahui sejarahnya, kemudian kita yakini kebenarannya, setelah itu kita baca. Jadi Al-Quran setiap hari juga harus kita baca, entah itu setelah selesai sholat, entah itu ketika selesai waktu kita belajar, atau kita cari waktu yang mungkin sesuai dengan mood kita lah. Intinya setiap hari dalam sehari 1 malam itu jangan sampai kalian tidak membaca Al-Quran sama sekali. Jadi diusahakan setiap apapun itu, dalam artian setelah selesai sholat atau apapun, itu harus membaca Al-Quran. Kemudian setelah dibaca, kemudian dipahami. Jadi sedikit demi sedikit kita pahami tuh ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi mungkin nanti sebagian dari kalian, ya Allah ini artinya apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin itu artinya apa? Oke lah, maksudnya ketika orang membaca Al-Quran belum tentu dia tahu artinya. Karena apa? Dalam Al-Quran itu kan pakai bahasa Arab kan. Jadi tidak setiap orang itu kan paham bahasa Arab. Ya nggak apa-apa, intinya kalian baca aja Al-Quran itu, paham nggak paham itu akan mendapatkan pahala. Tapi alangkah baiknya ketika apa yang kita baca itu kita bisa memahaminya. Jadi yang pertama itu dibaca, kemudian yang kedua adalah dipahami. Kemudian yang ketiga, setelah dipahami kita tunaikan isi kandungan dalam Al-Quran. Selanjutnya breakdownnya yang bawahnya itu adalah
tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian harapannya nanti setelah kalian mempelajari terkait keimanan kalian kepada Al-Quran, nanti muaranya apa? Muaranya adalah ini, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya ini kita membahas yang pertama. Poin A, Al-Quran dan kitab-kitab Allah lainnya. Jadi sudah Pak Andri singgung tadi, ternyata Allah itu ketika menurunkan kitab suci kepada nabi-nabinya tidak hanya Al-Quran saja. Tadi ada 4 itu yang wajib kita ketahui. Terus kemudian yang poin B itu adalah intisari Al-Quran. Jadi sebenarnya Al-Quran itu intisarinya sebenarnya apa aja sih? Nanti dalam Al-Quran itu pokok-pokok pembahasannya apa? Kalau kitab-kitab terdahulu pasti juga ada pokok-pokok pembahasannya. Nanti akan Pak Andri terangkan di bawah. Jadi Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu menghapus bagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan ketentuan atau sesuai dengan perkembangan zaman Al-Quran. Maksudnya gini, jadi ketika Al-Quran datang itu fungsi Al-Quran itu satu, dia itu menghapus sebagian syariat-syariat umat terdahulu. Jadi yang ada dalam kitab Zabur, yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Injil, itu mungkin nanti ada beberapa sebagian dari ajarannya yang di situ dihapus. Kayak contohnya seperti ini. Dalam syariatnya Nabi Musa gitu aja lah. Nabi Musa ketika seseorang itu melakukan dosa besar, ketika dia ingin bertobat, maka satu yang harus dia lakukan, yaitu dia harus bunuh diri. Itu syariatnya Nabi Musa. Kalau syariatnya Nabi Muhammad di kita, ketika orang melakukan dosa kemudian dia ingin bertaubat, dia tidak perlu untuk bunuh diri kan gitu. Yang perlu dia lakukan adalah taubatan nasuha, ya benar-benar benar-benar berjanji kepada diri sendiri dan kepada Tuhan, ya Allah, nanti saya tidak akan mengulangi perbuatan saya ini, terus kemudian menyesali, terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Kan seperti itu. Jadi ketika Nabi Muhammad datang dengan membawa Al-Quran itu ada nanti sebagian syariat nabi-nabi yang terdahulu itu dihapus, kemudian digantikan kepada syariat Nabi Muhammad. Atau ada sebagian syariat-syariat nabi terdahulu itu masih dipertahankan sampai sekarang, seperti syariatnya Nabi Daud yang puasa Daud itu loh. Jadi puasa Daud itu kan sebenarnya syariatnya Nabi Daud kan, tapi ternyata realitanya adalah sampai sekarang puasa Daud itu masih dilakukan sampai sekarang. Nah, jadi itu masih bisa kita lakukan. Jadi puasa Daud itu kan puasa tidak kan gitu. Jadi ada sebagian yang dihapus, ada sebagian yang dipertahankan. Terus kemudian fungsi Al-Quran selanjutnya yaitu adalah melengkapi. Jadi dari kitab-kitab sebelumnya itu dilengkapi, dan ini sebagai Al-Quran adalah karena Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, kemudian kitabnya adalah kitab Al-Quran. Jadi ini sebagai pedoman hidup manusia sampai nanti yaumul akhir. Next, selanjutnya di sini ada nama-nama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ternyata mempunyai nama yang sangat banyak. Jadi tidak hanya Al-Quran, tapi di sini ada satu Al-Huda. Kenapa Al-Quran dinamakan Al-Huda? Al-Huda artinya adalah sebagai petunjuk. Jadi harapannya apa? Harapannya ketika kita atau orang membaca Al-Quran, kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Kemudian yang B, Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya apa? Artinya adalah pembeda antara yang baik dan buruk. Jadi dalam Al-Quran itu kan nanti akan diterangkan sesuatu yang sifatnya baik yang mana, yang buruk yang mana. Jadi Al-Quran juga dinamakan sebagai Al-Furqan. Selanjutnya Al-Quran dinamakan sebagai Asy-Syifa. Asy-Syifa itu artinya apa? Artinya itu adalah sebagai obat atau penenang hati. Jadi ketika hatinya sedang gundah gulana, hati kita sedang galau, hati kita sedang banyak masalah atau apapun, kita baca Al-Quran. Insya Allah dengan barokah Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang. Kemudian selanjutnya yang D adalah Az-Zikr. Az-Zikr itu adalah sebagai pengingat adanya ancaman dan balasan. Yang E yaitu Alkitab, artinya adalah firman Allah. Karena kita tahu Al-Quran itu firman Allah murni, bukan buatan manusia, apalagi buatan jin, malaikat atau apa, atau buatan Nabi Muhammad atau apa, tidak. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah
yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Selanjutnya isi Al-Quran. Isi Al-Quran ini secara umum ada 6 item. Jadi Al-Quran juz 1 sampai juz 30 secara umum itu ada 6 item ini. Yang pertama, isinya Al-Quran itu adalah mencakup seputar akidah. Selanjutnya yang kedua itu adalah ibadah. Selanjutnya yang ketiga itu adalah akhlak. Terus kemudian yang keempat itu adalah muamalah. Yang kelima itu adalah kisah. Kemudian yang terakhir itu adalah seputar ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita rangkum, isi dalam kandungan dalam Al-Quran itu ada 6 item itu. Jadi katakanlah kita contohkan, Pak Andri contohkan seperti ini. Pak Andri membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kalau Pak Andri tanya, kira-kira surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu menerangkan seputar apa? Apakah seputar akidah, ibadah, muamalah, atau kisah? Itu kan berarti nanti ya kita breakdown dulu, kita angan-angan. Qul huwallahu ahad, qul katakanlah bahwasanya Allah itu satu. Oh, kira-kira kalau kisah itu ya enggak lah. Kalau muamalah ya bukan. Oh, berarti Qul huwallahu ahad itu surat Al-Ikhlas itu masuk dalam kategori aspek akidah. Selanjutnya, keistimewaan dari Al-Quran itu antara lain satu sebagai petunjuk, kemudian yang kedua itu sebagai informasi. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Kemudian membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Terus kemudian yang terakhir ini, kalau kita bicara seputar kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya, jadi kita mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kalau kitab Taurat itu kebanyakan di situ isi dalam kitab Taurat itu di sini diterangkan bahwasanya kitab Taurat itu berisi tentang 10 perintah, yaitu 1, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian 2, jangan menyembah berhala. 3, jangan mempersekutukan Allah, dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan kitab Taurat itu isinya adalah 10 perintah gitu. Nanti bisa kalian pelajari, ini nanti akan Pak Andri share. Kemudian yang kitab Zabur itu isinya adalah berisi tentang zikir. Jadi kebanyakan kitab Zabur itu berisi tentang zikir-zikir. Jadi ada zikir-zikir, kemudian nasihat dan hikmah. Kemudian kalau kitab Injil itu kebanyakan isinya itu adalah tidak menyekutukan Allah. Kemudian di kitab Injil juga diterangkan bahwasanya nanti akan ada nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian kalau Al-Quran yang sudah Pak Andri sampaikan tadi, yaitu yang ini yang sudah Pak Andri sampaikan tadi. Jadi ada aspek akidah, ada aspek ibadah, akhlak, muamalah, kisah, kemudian ilmu. Mungkin itu dulu yang bisa Pak Andri sampaikan. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.